1999 ya, Kota Cilegon itu berdiri ya sebelum tahun 2000 tuh. Kemudian ada provinsi baru namanya Banten ya. Selamat pagi para sahabat PBJ TV Cilegon. Hari ini saya bertemu dengan Dokter Agus, salah satu dokter yang memang sudah berhasil di Kota Cilegon. Alhamdulillah. Dengan ini kita berbincang-bincang dengan dokter yang di pagi hari ini. Dok, Ya. saya mau tanya nih dok, gitu kan. Siap. Awal mulanya datang ke Kota Cilegon itu seperti apa sih dok? Sampai bisa dokter mendirikan klinik, gitu kan. Iya. Sampai memiliki rumah yang sangat luar biasa nih, sukses. Bisa diceritakan dok? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya ya. Dengan tadi BJ TV ya. Iya, betul. BJ TV artinya apa tuh? Berani jujur. Berani jujur. Alhamdulillah ini baru TV yang ada kata-kata jujurnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jujur namanya ya. Iya dok. Alhamdulillah. Ya baik, tentunya pertama hijrah ya. Iya. Hijrah dulu tentunya tentunya tadinya kuliah di Jakarta ya kan. Kemudian setelah ada titel dokternya, kemudian saya ambil PTT tuh, pegawai tidak tetap namanya ya. Di kebetulan tadinya kan saya milih Lampung. Ternyata tahun 1999 ya, Kota Cilegon itu berdiri ya sebelum tahun 2000 tuh. Kemudian ada provinsi baru namanya Banten ya. Kemudian Cilegon juga bisa dari Serang. Pada saat itu saya PTT di Puskesmas Pulau Merak. Tadinya malah mau di Lampung, ada provinsi baru, akhirnya angkutlah saya di Pulau Merak ya, di Puskesmas Pulau Merak. Mungkin tahu ya Puskesmas Pulau Merak? Sudah sih. Tahu ya. Sekarang itu kan di depan ya, dulu kan di Kampung Gamblang namanya ya di sana ya, di Medaksa Kampung Gamblang. Nah di sanalah saya 3 tahun ya di Merak. Pertama kali nginjak saya di Kota Cilegon ya. Saat itu ya udah kota ya, karena udah pindah dari Kabupaten Serang ya, mulai Kota Cilegon ya. Waktu itu kan ada 2 ya, Depok sama Cilegon ya. Nah setelah itu, setelah saya PTT, saya milih jadi dokter perusahaan tuh ya, di beberapa dokter perusahaan ya. Ada di Indogria waktu pertamanya, kemudian di Pungon ya, pabrik sepatu ya di Serang yang sekarang Paklen namanya ya. Ya mirip-mirip dengan e-commerce ya gitu ya. Kemudian saya pegang juga di PT Bakri Construction ya. Salah satu asetnya Budi Bakri ya. Di sana banyak pengalaman tentunya tentang manajerial ya kan, bagaimana dididik dan bergaulnya juga banyak orang-orang asing di sana ya, kayak Ameranda Hess dari Amerika, kemudian Premier Oil ya kan. Itu aja klien-klien kita ya. Jadi ada gemblengan sedikit banyaknya ya, orang-orang sana juga ada karena klien kita rata-rata memang dari sana ya. Kemudian setelah itu saya mau berniat mau ASN, tapi akhirnya gak usah ASN karena istri udah ASN gitu ya. Akhirnya saya milih udah, saya konsen mendirikan klinik lah, itulah cikal bakal klinik ya. Akhirnya klinik adanya di Cibadak Gede ya, yang mulai sebelum klinik tadinya praktek dokter mandiri ya. Dengan praktek dokter mandiri itu akhirnya berkembang jadi suatu klinik, seperti itu singkatnya Pak Irfan ya. Pak punya marka ya Pak? Ya, artinya bisa, itu artinya apa, seperti apa sih? Oh iya, klinik saya itu namanya Pelangi Bunda Medika ya. Ya pelangi itu kan kita tahu sendiri ya, pelangi ya dengan beberapa warnanya, merah, kuning, hijau yang biasanya orang gitu ya. Jadi tandanya pelangi itu meskipun sinarnya memang gak seterang matahari ya kan, gak seindah bulan yang menerangi, tapi setidaknya dia punya warna-warni. Nah itu yang saya pengen filosofi dari pelangi ya. Jadi pelangi itu bisa memberi keindahan ya kan, ya dengan harapan orang berobat itu menjadi indah, dalam hal ini ya sehat gitu ya. Kemudian Bunda ya, kita ketahui Bunda ada ibu kandung kita ya kan. Jadi yang membesarkan kita, yang dilahirkan kita dari mana? Dari Bunda. Jadi orang tua itu ya intinya bahwa ibulah yang terutama yang harus kita hormati ya. Kemudian Medika ya asal kata dari Medika ya, karena kita bergerak dalam kesehatan ya. Jadi intinya dengan berobat mudah-mudahan sembuh, dan jangan lupa bahwa kita itu dari orang tua kita yang harus menghormati itu seperti itu. Iya, artinya punya makna tersendiri lah. Makna tersendiri ya. Luar biasa memang dokter untuk memberikan suatu semboyannya ya. Dok, sebagai dokter nih di Kota Cilegon sendiri ya dokter,
ada nggak sih dok sudut pandang dokter dengan kesehatan daripada masyarakat Kota Cilegon sendiri, khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu nih dok, yang banyak sekali yang kita lihat, yang banyak sekali kita rasakan, gitu kan, karena banyak sekali orang rumah sakit itu mengutamakan pada orang-orang yang memang daya kemampuannya lebih besar. Nah dokter sendiri seperti apa nih memandangnya gitu? Ya alhamdulillah ya memang ada prinsip ada uang ada barang gitu ya. Ada uang ada barang itu prinsip ekonomi yang dulu ya, yang dulu itu memang ada uang ada barang, tapi mindset sekarang bagusnya dirubah ya kan, bagaimana kita menolong ya kan, apalagi memang yang ASN, mohon maaf ya, dokter-dokter yang kerjanya di RSUD misalnya ya kan, itu kan memang dia digaji sama pemerintah ya kan, dari APBD kita ya kan, kalau ASN-nya Cilegon ya kan. Jadinya bagaimana loyalitas dia ya kan untuk ke masyarakat itu benar-benar harus benar-benar ditingkatkan ya. Ya dalam tanda kutip ya, kalau swasta ya, swasta kan lain lagi karena operasional apanya dari swasta ya kan. Tapi itu pun tentunya harus ada yang namanya CSR 2% ya kan, kita tahu ya kan. Kemudian bagaimana swasta juga harusnya memang sedikit banyaknya menolong orang, karena sumpah dokter ada sumpah Hipokrates ya kan. Salah satunya itu ya, salah satunya menghargai ya kan, kesehatan itu ya kan penting, dan itu hak juga semua warga negara ya. Dan wabil khusus di Kota Cilegon sendiri, tentunya Pak Wali Kota sendiri ya sudah menyanangkan bahwa UHC Universal Health of Rate ya kan, itu sebanyak sekarang kalau nggak salah sudah 98% ya. Ya kita sih menuju intinya dengan KTP Cilegon saja ya kan. Ingat itu kalau di RSUD ya kan, atau di tempat mana yang dengan yang berlabel memang punya pemerintah ya kan, kalau dengan KTP masih ditolak itu ya salah ya, karena pemerintah kita pengennya universal health coverage, bahwa orang itu bisa di cover semuanya, nggak mengenal kaya miskin ya kan. Jadinya benar-benar harus kesehatan adalah utama ya. Jadinya ya tidak ada lagi istilahnya orang yang mau berobat karena nggak punya uang, nggak bisa di Kota Cilegon. Intinya harus ya menuju 100%, 100% ya sebenarnya, memang masih 98%. Tapi insya Allah nanti program dari saya dengar Pak LD ya, Pak Wali Kota kita memang mengurus ke sana. Jadi orang hanya dengan KTP ya kan, itu bisa langsung diuruskan untuk BPJS-nya seperti itu. Intinya kembali lagi bahwa kesehatan adalah landasan ya kan, pendidikan juga ya prioritas untuk KPPD kita kan juga ke kesehatan dan pendidikan ya yang utama itu ya, selebihnya yang lainnya ya kan. Tapi intinya masalah kesehatan tuh mudah-mudahan ya sekarang tentunya masih ada lah ya kan, tapi saya kira sudah nggak begitu ini di Kota Cilegon ini, dan mudah-mudahan Kota Cilegon deh ya kota yang tidak ada masalah lagi dengan kesehatan gitu. Kalaupun ada menemukan hal-hal yang mungkin karena ketidaktahuan aja, ya mudah-mudahan RT, RW semuanya membantu ya. Kalau ada orang yang nggak mampu, ternyata dia ada sakit, segera laporkan, dan itu menjadi tanggung jawab juga pemerintah, seperti itu kalau saya lihat ya. Iya, BJTV, sekian saya berbincang-bincang pada dokter, orang yang sangat humble, orang yang sangat menolong. Semoga apa yang kita dapatkan, yang kita bicarakan menjadi suatu pelajaran, menjadi suatu ilmu yang kita dapatkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.